Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Ciptaning Asmoro dari kelas 4 PGSDA 2 dengan NIM akhir 489. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu inquiry based learning. Ya, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembelajaran berbasis inquiry sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam pembelajaran kurikulum 2013. Pembelajaran berbasis inquiry sangat bagus untuk mengembangkan kemampuan kognitif atau berpikir siswa. Selain itu, pembelajaran berbasis inquiry tidak semata berorientasi pada hasil pembelajaran, tetapi juga menghendaki proses pembelajaran yang bermutu. Untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis inquiry ini, guru dapat menerapkan langkah-langkah yang telah dikembangkan oleh para ahli dan praktisi pendidikan dalam bentuk model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran inquiry. Terdapat beberapa definisi tentang model pembelajaran inquiry, akan tetapi secara umum dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut, yaitu model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mengajarkan siswa berpikir melalui proses memutuskan masalah atau merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi untuk kemudian menguji hipotesis yang diajukan untuk dapat ditarik sesuatu simpulan. Jadi, langkah-langkahnya seperti ini. Murid mencari orientasi masalahnya, lalu merumuskan pertanyaan, lalu mengajukan hipotesis, lalu mengumpulkan informasi, lalu menguji hipotesis, dan yang terakhir menyimpulkan. Seperti itu langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah orientasi terhadap masalah. Beragam cara dan variasi dapat dilakukan guru agar dapat mengorientasikan siswa kepada satu permasalahan. Seringkali siswa tidak menyadari bahwa suatu keadaan atau fenomena sesungguhnya terdapat suatu permasalahan atau sesuatu yang dapat dijadikan pertanyaan untuk dipelajari secara lebih mendalam, seperti itu. Untuk mengorientasikan siswa terhadap masalah ini, guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Rasa ingin tahu akan suatu hal akan membimbing siswa terhadap suatu permasalahan untuk dipelajari bersama-sama di kelas atau kelompoknya. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi basis dan tujuan pembelajaran tersebut. Jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa belum memenuhi harapan guru, maka guru pun dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa kepada pertanyaan besar dan penting yang seharusnya menjadi tujuan pembelajaran itu. Memang tidaklah mudah bagi siswa untuk merumuskan permasalahan secara baik jika mereka belum terbiasa dan terlatih. Tetapi memang seharusnya guru berusaha membuat mereka untuk memiliki kemampuan ini. Kemampuan merumuskan masalah dalam pembelajaran inquiry sangat penting sebagai titik awal pembelajaran siswa. Pertanyaan dan permasalahan yang baik akan membuat siswa benar-benar belajar, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sedang dipelajari. Langkah yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Setelah siswa merumuskan masalah yang ingin dipelajarinya, mereka kemudian diajak untuk bersama-sama merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis didasarkan pada informasi-informasi yang selama ini telah mereka miliki. Hipotesis ini nantinya harus diuji kebenarannya. Untuk melanjutkan sampai tahap ini, tentunya
terlebih dahulu siswa harus mengumpulkan data atau informasi-informasi yang dibutuhkan dan relevan. Yang keempat yaitu langkah mengumpulkan data atau informasi. Langkah keempat ini juga merupakan tahapan yang sangat penting. Pada tahap keempat model pembelajaran inquiry ini, siswa bersama kelompoknya harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan selengkap-selengkapnya mungkin data dan informasi yang dibutuhkan. Siswa dan kelompoknya juga harus memilah-milah informasi dan data mana yang relevan dengan tujuan dan pemecahan masalah mereka. Informasi dan data dikumpulkan dengan beragam metode dan sumber data yang mungkin. Guru bukanlah sumber informasi utama, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator. Sehingga semua kebutuhan siswa dan kelompoknya untuk mengumpulkan data dan informasi yang selengkap-lengkapnya dapat berjalan dengan baik. Siswa akan lebih banyak membaca secara mandiri, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari internet, melakukan eksperimen-eksperimen kecil dan sebagainya. Yang kelima, langkah 5, menguji hipotesis. Setelah berkutat dengan beragam sumber belajar atau sumber informasi yang tersedia dan sumber data yang ada, siswa kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel, daftar-daftar, atau ringkasan yang akan mempermudah mereka dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun di langkah sebelumnya. Di sini mungkin saja terjadi semacam perbedaan antara informasi yang baru mereka peroleh dengan informasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Proses berpikir kreatif, kritis, dan analitis akan dibutuhkan di tahap ini sehingga mereka dapat menguji hipotesis. Dan yang terakhir atau langkah ke-6, pada akhir langkah model pembelajaran inquiry, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka sendiri tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Biasanya dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka ternyata mendapati bahwa informasi lama yang telah mereka sebenarnya informasi yang keliru atau berbeda. Ada pula sebaliknya, di mana informasi yang baru mereka peroleh semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki itu. Atau dengan kata lain, mereka dapat lebih dalam memahami hal tersebut dibanding sebelumnya. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry ini memungkinkan siswa mempunyai kedalaman pemahaman akan suatu hal yang mereka pelajari. Dan ini terjadi secara konstruktif, di mana mereka membangun sendiri pengetahuan baru di atas fondasi pengetahuan yang sebelum telah mereka punyai. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.